Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Acep Official. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, keponakan saya sendiri dan pasangan serasinya yang memang kalau kita lihat bisa ngebikin kita ngerasa kayak kita tidak punya dunia lain. Pokoknya mereka itu punyanya sendiri. Benar. Oke, suatu kejutan ya. Sekarang biasanya review makanan, kita sekarang akan membahas tentang adanya single terbaru kebetulan dari Vicky itu. Apa judulnya ya? Inersia. Judulnya Inersia. Nah, Inersia itu apa? Terinspirasi dari apa? Ya, Awalnya pasti dari kekasih dong. Iya, dari kekasih. Makanya kuncinya saya datangkan pacarnya di sini pemirsa. Oke, sebelum jauh kita membahas ke sana, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana kesehariannya, bagaimana chemistry masing-masingnya, apakah betul benar-benar cinta sejati atau tidaknya kita akan uji dalam sesi pertama kita adalah tanya jawab. Di mana tanya jawab itu adalah kita harus siapkan ada 2 alat tulis. Kita sudah siapkan teman-teman. Nanti kita akan kasih pertanyaan cocok atau tidak. Jadi Teh Indri menebak kebiasaannya dari Vicky, Vicky menebak kebiasaannya seperti itu ya. Jadi pertanyaannya adalah kebalikannya, menanyakan ke masing-masing pasangan. Oke. Untuk yang pertama, oke, siapkan terlebih dahulu alatnya. Kita sudah siapkan. Oke. Kita duduk aja. Oke. Pertanyaan pertama. Jangan lihat-lihatan. Yang lain udah pada senyum-senyum gitu ya. Yang lain udah, yang nonton tuh udah, ya Allah gue kapan gitu ya, romantis banget gitu kan. Oke. Apa hal pertama yang dilakukan kebiasaan masing-masing pasangan ya? Ini anggap kita itu sedang melakukan bukan untuk diri sendiri. Apa hal pertama yang pasangan kalian lakukan itu setelah bangun tidur? Ayo. Hal lakukan setelah bangun tidur. Pasti kalau memang udah cinta sejati apapun pasti tahu. Karena habis bangun tidur apa berarti gitu kan. Kebiasaan dia. Iya gitu. Jadi ini akan mencocokkan betul atau tidak, bisa menebak masing-masing. Tahu nggak? Tahu dong. Ya makanya ya teman-teman, ini suatu momen yang sangat penting. Jangan-jangan setelah podcast nantinya gitu kan. Atau malah semakin romantisnya bisa ketebak di sini. Oke, setelah itu tahu tidak warna kesukaan? Coba masing-masing pasangan. Ayo, warna kesukaan. Gak butuh waktu lama, pasti udah pada tahu. Udah. Oke, warna ya. Terus ketiga, makanan favorit. Makanan yang memang dijadikan, pokoknya harus identik, jangan makanan yang rasa pedas, nggak boleh. Pokoknya makanan apa yang memang menjadi favorit banget. Nggak boleh ada kode-kodean. Ini nantinya nggak adil. Nggak boleh ada kode-kodean. Seapa adanya aja. Coba pastikan, kan pasti yang beliin ini dong, yang beliin itu dong, kan pasti sering tuh. Jadi otomatis cerita gitu, ini tuh aku tuh kesukaannya ini gitu kan. Pasti sering. Ternyata pemirsa benar-benar bisa dibuktikan nanti ini makanan kesukaannya apa. Kayaknya sama deh. Oke, kemudian pertanyaan keempat. Ya, apa. Oke, pelajaran apa yang paling tidak disukai? Ya kecuali kalau Teh Hendrik kayaknya bisa semua kali ya, karena dia kan pinter aslinya gitu kan. Yang ketahuannya ada di Vicky nih. Apa nih pelajaran yang paling tidak disukai? Ya, udah. Teman-teman, ini tidak ada settingan ya. Saya pun bikin pertanyaan langsung. Jadi benar-benar kalau memang ini mereka itu sinkron, berarti adalah benar-benar cinta sejati mereka. Oke? Jadi jangan sirik ya nanti kalau udah tahu. Pokoknya jangan bunuh diri, biasa aja. Oke, pelajaran tadi tidak disukai, oke? Ya, udah. Sekarang
Guru yang paling tidak disukai pernah curhat gitu. Guru ini tuh ini gitu loh. Ada nggak sih pernah hubungannya saat SMA atau belum? Kalau dosen nggak Pak? Oh ya, guru atau dosen. Guru atau dosen yang paling tidak disukai pasti sekarang kan ya pasti otomatis tahu kan, sering ceriat dosennya tuh, oh dosen ini tuh kayak gini, banyak banget tugasnya atau gimana. Iya aku tuh sebel banget deh gitu. Kalau aku tahu. Nah ayo karena gak pernah cerita. Biologi. SMA. Kok dikasih tahu? Jangan dikasih tahu cluenya. Dosen weh lah. Dosen boleh. Kayak tahu aja dosen. Oke. Sudah semakin dalam pemirsa. Pertanyaannya aneh banget. Pertanyaannya ini mah ke ada yang penting jangan ke aneh-aneh ya, jangan ke dunia mistik ya. Oke. Sekarang ukuran sepatu udah umum. Ayo. Ukuran sepatu masing-masing pasangan, ayo. Itu mah udah gampang, sering ngebeliin kan. Jangan-jangan apa ya? Jangan-jangan harus sepatu yang mana dulu nih, pasangan yang mana dulu? Enggak. Ukuran sepatu sudah? Udah. Nah, kalau sekarang itu pamungkasnya. Kalau ngambek biasanya itu luluhnya dengan apa? Sok kasih. Kalau ngambek nih masing-masing biasanya kalau dengan kata-kata puisi atau dengan apa biasanya dia itu gimana misalnya. Dengan apa kalau ngambek itu ngobatinnya dengan apa kalau ngambek? Oke, baru kita ada 10 tapi baru tuh 2 3 4 5 6 7. Baru 3 lagi. Apa ya? Oke. Sekarang teman dekat masing-masing. Ayo, otomatis kan dalam hubungan itu ada satu teman, tahu lah ya. Teman saya itu yang paling diinikan teman dekat tuh siapa gitu kan. Teman dekat masing-masing. Ini boleh 1 atau 2 kan? Boleh 1 atau 2, unlimited. Yang penting tepat semua lebih bagus. Oke. Sudah? Banget itu Pak. Iya kalau sih itu berarti kan berarti teman dekat itu sangat berpengaruh, ya kan? Terus sekarang tadi kan makanan yang paling tidak disukai ya? Yang disukai tadi makanan. Oh yang tadi yang disukai. Sekarang makanan yang paling tidak disukai. Apa ya? Kalau suka semua ya tulis. Jadi Iya. pokoknya paling tidak disukai ada atau tidaknya kasih tahu aja. Makanan paling tidak disukai misalnya, soalnya aku mah nggak mau jengkol, karena gini jengkol mentah tuh paling ketir banget gini misal gitu kan. Jadi lebih spesifiknya apa gitu. Kalau semurnya suka misalnya kayak gitu. Jadi makanan paling tidak disukai adalah salah satunya, ya kan? Ayo coba apa? Adam yang lihat, jangan iri ya, pokoknya langsung nyari gebetan semua nih. Adam Ripa mohon maaf sekali ya. Apa Pasti ya? senyum-senyum sendiri nih kalau udah ngeliat vlog ini. Tuh apa ya? Apa coba? Sate? Doyan. Aduh ya. kok jadinya diskusi ya? Apa ya? Berarti belum sampai cerita ke arah sana, perlu ditanda tanyai juga ya kan? Bener nggak? Oke. Nah, suka semua kayaknya. 9 satu lagi. Udah. Nah, pertanyaan paling pamungkasnya adalah pemirsa, apakah satu sama lain sering ngobrol dengan orang tua masing-masing? Ayo jujur. Kalau iya tidak. Ayo. Apakah sudah pada dekat, udah diketahui atau memang udah ada kurang kedekatan gimana gitu? Udah diketahui minimal. Tulis kalau iya tidak. Iya. Oke, sekarang kita adalah mencocokkan. Jangan dibuka dulu. Setelah ini baru tunjukkan ke teman-teman di rumah. Oke, kebiasaan bangun tidur. Coba dibuka. Siapa dulu? Dede dulu. Sholat subuh.
Oh my god, teman-teman. Oh iya. Sholat subuh ya. Berarti coba pikirnya apa? Minum. Oke, betul atau tidak? Betul. Harus jujur. Oke, berarti sinkron ya. 1 poin 1 sama betul. Oke, dapat 1. Ini baru pertanyaan biasa aja. Sekarang warna. Ayo coba warna kesukaan masing-masing pasangannya. Siap, aku dulu. Nah, Kuning. Dia kuning. bentar dulu nih. Suka mobil kuning dia. Kayaknya kalau ketawa-ketawanya bener gak nih? Benar. Bener serius? Bener. Oke, kalau itu Vicky? Hitam. Ya betul, karena dipakai sekarang hitam. Oke, aduh, menandakan ada kesamaan nih, menakutkan sekali ya teman-teman. Pokoknya para jomblo jangan sampai sekarang langsung Kita kumat jawabnya ya. bareng aja. Oh iya, jawabnya bareng aja jawab. Betul, jawab bareng aja, lebih adil. Makanan yang paling disukai, Bakso iga. kok bisa sama ya? Bakso, Kamu nggak spesifik, ada iganya harusnya. bakso iga yang Sama di, aja bakso. oh yang di pinggir itu yang besar itu ya? Oh itu kesukaan berarti ya? Aduh teman-teman, kita nggak di endorse, jangan sampai disebutin daerah mananya ya. Kemudian pelajaran tidak disukai, ayo. Seni. Matematika. Nah kebalikan, Iya. Itu baik. Indri nggak mau suka seni, nggak suka sebenarnya. Enggak. Oh my god. Padahal itu Piki itu ngambil ISBI di seni loh teman-teman. Jadi ya gitulah yang namanya cinta ya, tidak mengenal apapun itu. Kembali. Berarti tapi betul matematika. Dede matematika dan itu betul. Oke, berarti 1 poin lagi. Kok dah jangan-jangan mereka udah bikin ini contekan kali ya. Tapi tadi dilihatnya enggak sih? Oke, sekarang guru atau dosen yang paling tidak disukai. Dosen PKN. Dosen gambaran dasar. Bener. Betul juga. Serius. Jangan Waktu jadinya ini. semester 1 itu. Iya, Pak Lili. Oke, berarti benar semua. Aduh, ya ampun. Bener nggak PKN? Dosen PKN? Kalau semester 1 kan Ripa, mohon maaf sekali Ripa, jangan spot jantung ya. Oke, sekarang ukuran sepatu. 42. 38. Salah. Kurang 2. 44. Oh. Ya. Berarti kurang di poin 1 ukuran sepatu pemirsa. Bener Berarti, nggak 38? wah, berarti diem-diem ternyata yang lebih mengerti itu di Vicky loh. Berarti yang lebih suka ngasih barang aku. Oh ya. Emang bener kewajiban itu bener. Oke, wajar lah ukuran sepatu itu kan berkembangnya lebih cepat, apalagi dengan bertambahnya usia itu akan lebih besar, cepat sekali bertambahnya ukuran sepatu. Oke, kemudian kalau ngambek biasanya luluhnya dengan apa nih? Didiemin. Satunya dibujuk, yang satunya didiemin. Jahat. Berarti didiemin. Didiemin. Sih. Benar-benar. Iya dah. Kamu emang diemin. Tuh kan. Terbongkar semua, ada Kan yang jujur, kan didiemin, ada yang diinikan jujur. Berarti satu sama lain jujur pemirsa. Sudah sampai detik ini masih sinkron, cuman 1 doang ukuran sepatu itu karena memang sangat sulit. Ada ukuran sepatunya mana dulu? 42-nya Europe. Itu betul pas. Kalau ada tambahannya, kalau 44-nya lokal baru 42-nya luar negeri. Betul. Jadi kalau 44-nya lokal, yang 42 di ukuran yang itu universalnya. Teman dekat. Dina Najwa. Wah. Bener, Dina Najwa. Bener. Ya Ripa mah jelas lah ya. Udah pada tahu. Oke Ripa, kamu disebut lagi. Pokoknya banyak banget nama Ripa di sini. Teman dekat itu Ripa dan Dina. Makanan paling tidak disukai. Suka semua. Bener berarti. Oh, berarti tidak ada yang ini ya. Kita nggak pilih-pilih ya. Berarti bisa diajak kemana-mana pemirsa, diajakkan ke pinggir jalan, diajak ke nasi jamblang, nggak usah spaghetti juga bisa ini. Makanya pilih pasangan yang kayak gitu. Makanan paling tidak disukai itu nggak ada. Oke. Ortu yang udah pada tahu nggak itu intinya? Udah. Oke. Udah pada tahu semua ya. Berarti udah lolos semua. Oke, sampai detik ini tidak ada settingan, tidak ada apa, dan ternyata hasilnya adalah sempurna. Oke. Walaupun tadi sepatu, ingat ya, ada ukuran lokal dan ada luar negeri. Nah, itu betul. Karena 2 size di ukuran lokal. Berarti 10-10-nya itu benar. Tepuk tangan buat kita semua.
Oke, bagian para jomblo jangan sampai aja pokoknya setelah detik ini ada yang lewat langsung diajak langsung jadian ya. Karena saking ngelihatnya romantisnya. Oke, kemudian sekarang baru setelah kita ada pertanyaan tadi, kita menuju ke fokus silsilahnya awal ketemu. Nah, gimana sih awal ketemunya gitu kan? Iya. Sampai terinspirasi buat lagu otomatis ada awal ketemu dulu dong. Nah, Ada. awal ketemu itu di mana, di lokasinya di mana? Apakah ada tragedi kayak sinetron kena ibaratnya kesenggol atau misalkan ada ketimpuk atau apa lagi ngambil apa gitu kan? Aku dulu, kamu Apa dulu yang sesekolah atau apa? Versinya berbeda. Oke, dari Piki dulu. Dulu aku habis main apa tuh sama Riba tuh, habis main pokoknya habis main basket di sekolah. Terus mau ke rumah Riba kan. Kalau rumah Riba kan apa sih kayak masuk gapura ini ya Di BTN gitu kan. Dia lagi main kebetulan di temennya yang di BTN rumahnya. Ada ini sih, ada teman kakak kelas tuh gitu, kakak kelas SMA. Terus dia manggil, Pik sini Pik. Nah, kebetulan bawa gitar, sini kamu mau bawain nyanyi gitu. Kakak kelas itu tuh. Kakak kelasnya nyuruh aku cover di sana. Terus gitu. tapi ya akunya nolak, lagi capek sih nanti aja. Terus ketemu dia kebetulan. Oh, di situ Indri lagi ngapain? Lagi main Sama? sama teman SMP. Teman SMP. Oh, nah first impressionnya, iya ampun cowoknya bawa gitar gitu kan? Malah enggak? sadar sih kalau Malah itu sadar. dia. Oh itu pertemuan pertama tuh gitu. Tadinya nggak ada first impression, nggak ada rasa gimana nggak ada. Soalnya akunya juga nggak sadar kalau itu. Oh ini yang namanya Vicky. Oh tapi pernah ngedengar? Belum. Oh Sama sekali, belum. baru kenal semua sama sekali. Oh Iya, nah udahlah dari seperti awal itu ya. Nah sekarang versi Tendrinya. Ketemu tuh waktu ke rumah ya. Pertama kali ketemu ke rumah kan? Oh iya. Ke rumah? Iya bawa makanan. Itu kok bisa tiba-tiba dibawain makanan gimana? Abis Udah ketemu dari ini, situ. Abis ketemu dari situ tuh. Aku kan minta nomor kontaknya ke dari si WhatsApp. ini. Oh jadi saat ketemuan kayak gitu tuh, punya nomor WhatsApp nggak gitu? Biasalah kayak gitu. Tapi itu pun tidak ada rasa apa-apa, belum. Enggak, dia mintanya ke teman Aku yang minta ke Oh, yang kakak kelas. iya, kayak kakak itu. kelas Belum ada itu. komunikasi. Iya, Sama sekali. sama sekali. Nah itu status Indrinya masih titik-titik, enggak? Oh Sama udah. anak kuliahan dia. Single. Oh punya. Enggak, kamu ya pas sama si itu tuh Teguh, anak Unswagati ya. Waduh disebut loh ya, Kak Teguh, halo. Halo Kak Teguh, selamat. Nanti saya tag Teguh. Oke, jadi intinya berarti Teh Indri itu sedang masih berstatus titik-titik. Walaupun mungkin agak renggang atau kayak gimana. Nah, setelah kepo-kepo, nah Dede Pikinya kenapa sih, apa sih yang menyebabkan kok saya minta nomor telepon otomatis baru beberapa detik kok sudah ada chemistry mau gitu, emang cantiknya atau gimana ya, apa lemah lembutnya atau apanya sampai berani minta nomor telepon? Nggak tahu sih, dari pas ketemu juga pengen aja gitu, pengen ya temenan dulu lah, intinya PDKT dulu. Ya tapi kan perkenalan semudah dulu. itu. Kan ada titik-titik lah yang oh ini tipe Perkenalan aku dulu banget dong. gitu loh. Oh ini tuh cantik. Oh tipe aku banget nih kayaknya gitu kan. Mana mungkin masuk ke setiap cewek kalau apa-apa didekatin aja. Enggak, Ya enggak. makanya itu apa ini chemistry yang dari awal kayak nggak terlalu ini banget, maksudnya nggak langsung Nggak suka. ngarepin. nggak ngarepin emang. Oh. Pas aku minta pun si Nadianya kan bilang udah ada yang punya Pik, ya udah sih kalau udah yang punya gitu, jadi ya udah. Terusnya akhirnya seminggu kemudian dikasih sama dia, sama si Nadianya. Ini nih nomornya gitu. Gitu. Akhirnya ngerti, aku ngerti, ngechat ngerti. dan nggak pernah di save sama dia tuh. Aku Jadi minta save. oke, jadi kalau status itu tidak bisa mengkepo-kepokan karena tidak di save kan? Iya. Oke di WA. Nah terusnya kenapa kok Teh Indri bisa sampaikan ya udah deh gitu, pengen ketemu udah gitu, terus ngasih makanan. Apa yang menyebabkan, karena kayak berusaha ngedeketin banget kah atau kayak gimana? Kerasanya gitu kok bisa sampai disuruh ke rumah? Enggak ya, awalnya cuma Enggak disuruh. kode lapar doang Iya, kan. dia ngode lapar. Terus kebetulan aku lagi di luar Teh. Aku ngomongnya Teh ke dia. Aku lagi di luar Teh, mau apa Teh gitu. Oke. Gitu doang, terus akhirnya ke rumah udah. Oh setelah di rumah, oh makanannya, oh gitu.
sampai sekarang dan tidak bisa move on satu sama lainnya. Oke, berarti seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau lagi ada mau main-main kayak gitu langsung kepoin temennya, minta nomor teleponnya. Diusahakannya kayak gitu. Nah, setelah ketemu gimana? Kok bisa jadinya lanjut ke hubungan yang ya maksudnya pacaran atau bukan pacaran ya, namanya apa ya, kita sedang apa PDKT. sih? PDKT gitu. Nah gimana tuh? Kita nggak komunikasi dulu ya. Iya, nggak komunikasi. Malah nggak, setelah kasih makan pun? Lama. Iya, lama. Sempat dekat, terus akhirnya dia ada yang ngedeketin, jadi renggang lagi, deket gitu aja. Oh, jadi nggak semudah itu ya. Berarti selebritis juga ya Teh Indrinya ya. Maksudnya banyak banget simpang siurnya, kesini kesana kemari kesini, mencari yang nyaman kali ya. Maksudnya yang benar-benar serius enggak gitu kan ya intinya ya. Oke. Tapi ada yang unik kok. Gimana? Yang nembak dia. Serius? Serius. Di kapan itu? Tanggal berapa? Ingat nggak? Tanggal berapa? Malam apa? Jam berapa? Detik apa? Lagi ngapain? Kita apa? kenal enggak? Januari. Heeh. Akhirnya dia nembak aku pas Agustus tanggal 11. Tiba-tiba. Enggak sih. Nah, Kita ini. udah chatan dulu. Udah dekat sebelumnya. Udah dekat. Udah kayak komitmen gitulah. Cuman kan dia nggak mau ada status. Aku nggak mau pacaran, nggak mau ada kata pacaran gitu. Nah, maksudnya tidak mau ada yang dekat lebih lah gitu, kayak teman biasa aja dulu, yang nyaman-nyaman aja Iya, dulu gitu. tadinya gitu kan. Oh, tiba-tiba ya sebagai perempuan kali ya, mana ada gue ibaratnya tidak ada di status digantung ya, to the point aja. Lu mau bener-bener kagak gitu kan? Maksudnya gitu kan nih Teh. Oh, di Januari itulah, di Agustus itulah diberanikan tuh chat pertama kan. Iya. Nah gimana tuh pertama ngomongnya gimana? Kamu seriusnya sih sama gue gitu? Enggak? Nggak sih, sebelumnya kan udah ketemu juga, Oh, iya. udah nanya kamu kenapa sih nggak mau ada status gitu. Nah iya. Oh, gitu. sudah ada kayak gitu, udah ada. Ya jelas seperti itu ya, yang namanya orang ya kita digantung ya nggak jelas, otomatis ya daripada penasaran ya tanya langsung. Betul, berarti kayak gitu. Agustus itu ya. Agustus. Berarti perayaannya tiap Agustus, bukan kemerdekaan aja ya. Berarti perayaan dari pertama kali cintanya tapi jauh dari tanggal 18 Agustus, 17 Agustus. 11. Pas Idul Adha. Oh, Idul Adha. Aduh. 17 Malam Agustus takbir. tahun 45 itu kemerdekaannya, ini di Idul Adha-nya, teman-teman. Aduh, yang namanya cinta ya, yang namanya jodoh sulit kali ya. Nah, terus sekarang kalau sudah tahu nih kan, lama-lama yang membuat sampai yakin banget enggak, saya emang nggak mau sama yang lain dulu gitu loh sampai detik ini. Aku Kira-kira apa? Kira-kira apa sih? Iya baiknya itu. Ya kalau ada apa-apa dibantuin pasti, terus ya walaupun kita sering ngeluh dia tetap semangatin. Ya kayak gitu, kayak layaknya orang pacaran aja. Cuma dia kayaknya lebih tulus aja gitu. Jadi ngungkapinnya cara dia menyemangatinya itu lebih tulus gitu. Jadi nggak kayak yang ngomong semangat ya yang lebay gitu kan. Jadi gimana gitu jatuhnya kan ya, iya, nyampainya nggak enak kan jatuhnya. Iya. Kalau terlalu lebay banget gitu terusnya. Oke, berarti tipe mengayomi, tipe membantu, kerjaan kuliah beres, masak pinter, terusnya lemah lembutnya ya iya, ngalahnya banyak. Ya kurang apa lagi ya. Gitu kan. Nah, sekarang tetehnya walaupun udah tahu secarut marutnya apa kok mau misalnya, itu gimana tuh kira-kira? Iya, dia yang paling ngertiin sih dari Sampai detik ini. sampai yang bikin jatuh cinta. Dia yang paling bisa ngertiin aku daripada yang Sebelum-sebelumnya. Iya. Contohnya ngertiin tuh dalam segi hal apanya? Yang ngerti maunya apa, kalau ngambek. Oh Iya gitu. nggak sih? Jadi misalnya kalau ngambek gini tiba-tiba kasih surprise apa gitu yang bisa bener momen-momen tuh jadinya tuh kalau duh sayang deh kayaknya kalau misalkan jauh dari dia kan udah ngelakuin ini gitu. Dan Oke. selalu punya hal baru. Dan selalu punya hal baru. Contohnya? Apa nih? Iya, contoh hal baru tuh apa? Maksudnya tuh kejutannya nggak boring gitu. Iya. Oh. Ada aja yang dia lakuin tuh. Oh, demi Teh Indri tuh. Oh my god. Enggak juga sih, kayak gitu lah. Maksudnya nggak ada kita tuh ngobrolnya tetap asik aja gitu. Jadi nggak ada
apa Biasanya namanya kan nggak ada kalau udah topik ya. bertahun-tahun, Nah, biasanya setahun ya namanya gini ya. Pertama kenal, aduh dilapin kan. Yang namanya misalkan motor kena hujan dilapin. Tapi kalau udah ada tahun pacaran kan kegatruk aja. Makanya pakai mata, kemanain mata gitu kan. Misalkan kayak kesandung gitu kan. Biasanya kan udah lama-lama udah rada berbeda tuh. Ini enggak. Masih dalam kondisi yang sama. Masih. Oke. Berarti sampai ke titik itunya ya. Oke, yang ngerasa jomblo di rumah, pokoknya saya cuman harus banyak istighfar aja dulu ya. Makanya kita berdua tuh sering diinin bucin sama Adam sama Rifa gitu. Jadi ya padahal mah ya nama juga pacaran kan. Justru hal-hal bucin ini yang diharapin banyak orang, bukan? Iya betul. Jadi intinya mah bucin itu adalah sebagai bumbu-bumbu dari yang namanya kita tuh kayak katalisator dalam zat kimianya itu semakin lengket lagi ke depannya. Ya gitulah. Nah terus tiba-tiba mendapatkan inspirasi single nih, itu ke otak. Misalkan aduh lagi galau nih, lagi jatuh cinta. Nah judul lagunya apa? Inersia kan tadi. Iya. Nah inersia tuh apa? Lebam inersia tuh. Jadi bahasa ilmiah gitu. Apa hubungannya lebam dengan cintanya itu menceritakan itu? Jadi lebam tuh ya intinya luka lah gitu. Judulnya kan mau judulnya luka tuh terlalu ini banget gitu, terlalu mainstream banget. Jadi intinya mah dianalogikan lah luka langsung ke inersia itu. Inersia lebam. Nah, itu real mengalami atau hanya suatu saat ada pengalaman yang ini tidak ditujukan ke diri pribadi, apa benar-benar pengalaman pribadi? Pengalaman sih. Maksudnya dulu dia sempat putusin. Oh my god. Ya, berarti pemirsa pernah mengalami keputusan tapi saya tidak tahu kapan putusnya ya. Jadi berarti pernah. Nah, saat putus itu langsung bikin apa beberapa hari setelah putus? Langsung bikin. Setelah putus Memang, itu gitu. Iya, kalau aku sih kalau ada inspirasi ya dari suasananya dulu. Suasananya mendukung, kayak lagi hatinya lagi galau, langsung tuh ada inspirasi. Oke. Berarti setelah berapa lama membuat jadi lagu full? 30 menit kayak nggak ada kayaknya tuh. 30 menit paling kuncinya ya doang. Cuma tapi untuk nada lirik-lirik ditambah itu lagi kayak intro, melodi gitu. Nah, berarti ini kan real gitu. Putusnya berapa lama sebenarnya teh saat itu? semalam doang. Enggak, 2 jam kayaknya. 3 jam putus. Putus 3 jam itu mah saking. Kata itu mah untuk ini ya pemicu untuk bikin lagu kali. Aduh, pertama kali putus. Pertama kali yang maksudnya sampai ke titik yang mau udahlah gitu ya gitu, udahan gitu. Itu di momen lagu ini, inersia ini. Sekarang sih udah enggak kehitung berapa kali kita putus. Oh, nah teman-teman, pantesan lagunya itu berkesan sekali, bagus banget. Dan nanti pokoknya launchingnya segera. Itu akan besar-besaran, semoga doain ya. Ada video klipnya dan sebagainya. Yang pasti untuk recordingnya sudah selesai dan udah finish gitu ya. Tapi rahasia, saya tidak akan ada part-part kayak gitu. Dikhawatirkannya nanti memang kita belum ke publisher, belum ada hak cipta dan sebagainya, belum melakukan hal itu. Jadi setelah selesai baru kita akan publiskan. Minimal kita itu tahu lagu Inersia itu sejarahnya seperti apa. Nah, hanya 3 jam doang katanya kan. Hanya 3 jam melakukan putus. Nah, setelah itu yang ngechat duluan, yang udah gak kuatnya siapa? Yang ingin Oke, intinya apa yang dipikirkan di benaknya? Ya udahlah, janganlah gitu, jangan. Masalahnya sepele ya. Iya, sepele banget. Karena pertama kali LDR jauh kan, Cirebon Karawang. Oke, kejadiannya berarti itu aku tahu dulu. Oh, pertama kali teteh pas pindah move kos di sana. Oke. Jadi karena LDR pertama kali shock banget gitu lah. Ketakutan satu sama lain gitu kan. Takutnya Teh Indri kan ada teman kuliah yang bening-bening gimana gitu kan, yang apalagi Teh Indri kan tipe yang gemuk-gemuk gitu kan. Otomatis kalau cowok Bandung itu kan pada suka gitu kan, wilayah Karawang sana itu kan yang kayak gitu. Nah, timbullah kekhawatiran satu sama lain. Dan yang meminta putusnya siapa awalnya? Iya. Kamu kan? Iya. Oh, jadi karena meminta terus yang menyesali gitu ya. Iya, gitu. Ya udahlah jangan gitu. Kayaknya kita masih bisa bertahan gitu kan. Oke. Nah, di lirik lagunya itu seperti apa?
bisa digambarkan tanpa memberikan lirik, intinya tuh jadi kejadiannya tuh kayak gimana di situ di Inersia itu? Ya dari ini sih kayak mentari, jadi mentari yang telah pergi kayak gitulah, jadi kita dianalogikan lagi dari ya. mentari yang telah pergi terus kayak jadinya redup ya, dia ambil kenangan gitu. Ya kayak gitulah. Ya paham. Lebih enak sih ada liriknya sebenarnya ya. Tapi kan yang udah kepo-kepo, yang udah penasaran, tunggu pokoknya, nggak boleh kepo-kepo dulu, udah biar di hayal-hayalan aja. Ada mataharinya apa tuh? Ada mentarinya nggak kah? Ada lirik-lirik mentari nggak sih di situ? Pokoknya intinya katanya cluenya ada seorang yang sering menyinari di tiap hari, kemudian dia itu mau pergi jauh. Jadi redup. Nah seperti itu berarti itu sudah mewakili banget kalian. Walaupun redupnya 3 jam, tapi sampai membekas dan itu membuat inspirasi lagu. Dan nanti kalau yang ngedengar pokoknya jangan sampai aja ibaratnya move on. Gak akan mungkin bisa move on untuk sampai sebulan kayaknya. Akan merasakan iya ya aku tuh pernah ngalamin kayak gini gitu ya. Ada yang ngerasainnya di SD gitu kan. Aku tuh pacaran tuh sama ini gitu. Ada yang ngerasainnya di mana. Tapi karena liriknya itu tidak butuh analogi yang banyak banget. Jadi kayak kesehari-harian kita yang bener-bener pernah ngalamin hal itu, jadi ngena banget pokoknya. Enggak yang harus menerimanya atau kita itu menikmatinya tuh nggak usah harus berpikir dulu jauh-jauh, tuh udah kerasa banget itu liriknya seperti itu. Nah setelah terjadi lagu itu, lanjutnya lagi adalah komitmen untuk ini dijadikan lagu nih. Nah ini dijadikan lagu itu setelah beberapa bulan terbentuk. Iya, hampir lagu. 1,5 tahun lah dari pembuatan itu. Hampir 1,5 tahun. Jadi sebenarnya nggak niat ini lagu sih, nggak niat buat rekaman dan lain-lain. Cuma karena terus ada inspirasi, terus buat akhirnya banyak. Jadi daripada bikin lagu terus-terusan terus ya gini-gini aja gitu, mending kita rekaman, kita niatin gitu. Oke, berarti tadinya itu jagonya cover, tapi karena memang ada juga keahlian lumayan. Bisa alat musik, terusnya bisa mengarang lagu, kebetulan jurusannya seni, jadilah ada suatu pemikiran yang fokuskan ya udahlah dibentuk aja, sayang nih gitu daripada tidak ada karya sama sekali. Tapi setelah ngedengar pokoknya Teh Indri semakin yakin bahwa inilah jodoh saya. Nah sekarang dari segi Teh Indrinya dong, kan banyak ngobrolnya dari ini kan. Nah menurut Teh Indri, benarkah itu mewakili saat kejadian itu, lirik lagu itu? Benar sih, soalnya ya emang cerita juga sih ya dulu ya. Cerita juga bikin lagu. Dan itu benar kayak yang di lirik part-partnya tuh ngalamin hal itu. Maksudnya ya juga sih kayak aku tuh pergi ninggalin gitu. Berarti cocok Cocok dong. Oke. Aduh, bener-bener emang pantas ya kalau yang namanya lagu dengan hayalan. Misalkan ada satu target, ada artis tertentu, saya minta dibuatin lagu gitu kan. Dengan kejadian ibaratnya asli itu berbeda. Oh iya benar. Jadi kejadian asli dengan hanya suatu target dari pasar meminta sih berbeda hasilnya. Betul. Ya kalau masalah aransemen atau apa itu kan masih bisa di-editing dengan studio yang besar atau apa, tapi yang pasti liriknya itu sangat mahalnya di situ. Makanya kenapa kok setiap orang yang pernah ngedenger itu tanpa harus lama, dari mulai aja udah ini kayaknya mudah, enak banget nih diresapinnya, dapat banget. Kalau nanti katanya kekurangannya dan segi hal apa itu bisa dengan studio yang besar dan sebagainya. Yang penting ini adalah karya real ternyata teman-teman, kemudian kejadian asli dibukukan atau dibentuk jadikan sebuah lagu, album, masih single. Padahal udah banyak banget list ke depannya, cuman yang memang baru dirilis adalah pamungkasnya, boomnya ibaratnya, supaya saat dikeluarkan itu benar-benar oke nih, nama ini udah langsung keren gitu kan. Nah itu. Nah kemudian Teh Indri kan sering manggung nih pikinya.
otomatis sering dong ada rasa ketakutan. Aduh, jangan-jangan ada yang gimana gitu. Pernah nggak sih ada ya walaupun seberapa detik gitu kepikir gitu takutnya ada jangan-jangan ada yang ngefans atau yang suka gitu kan? Pernah sih, pasti pernah ya, selalu. Selalu, aduh alamat nih. Kamu di mana dengan siapa sekarang? Kayak gitu kan per detik kalau misalnya kayak gitu. Nah begitu pula gimana kan pikirnya terhadap Teh Indrinya? Ya yang pastinya ini sih apa sih kayak Sama kayak gitu juga kepo-kepo. oh Kan sering kuliah, sering bergaul gitu. Iya, apalagi di Karawang kan. Gitu kan. banyak mahasiswa yang ya glowing. Oke. Pada cowok-cowok. Berarti satu sama lainnya sama aja ini. Saling kejar-kejaran. Oke, setelah itu nih, setelah terbentuk, setelah satu sama lain udah kayak gitu. Nah, kemudian target berikutnya. Nah, target pasar itu akan mencapai apa? Intinya saya mau udahlah sampai sebatas yang indie aja dulu atau yang kayak gimana atau memang ingin lebih diboomkan ke sosial media atau apa? Trik pasarnya seperti apa? Harus Ya, dirancang dulu. Iya, jadi yang target berikutnya buat lagu ini ya. Ya, untuk Soalnya lagu kan ini aja dulu. Ada lagu berikutnya lagi nih Banyak. kita lagi garap. Ada judulnya Bocoran Ibu ya nanti. Iya. Yang buat lagu ini nih Inersia selanjutnya pengen dipublisher dulu. Nanti setelah itu kalau emang ini rame nih ya kita seriusin gitu. Mau Oke. kemana aja. Jadi sebenarnya nggak ada target sampai sini atau Iya, pengen sampai sini. gimana gitu enggak. Tergantung ini aja, tergantung yang Antusias, denger aja, antusias pangsa orang-orang pasarnya gitu. menyikapinya seperti apa, menerimanya benar, seperti apa. Setelah tersampaikan dengan baik dan ternyata booming ya wayahnya Teh Indri jadi manajernya aja deh atau enggak asistennya aja supaya tidak ada kesalahpahaman nanti. Aduh. Oke, ini ada salah satu yang ketinggalan. Sebenarnya faktor fisik itu mempengaruhi nggak sih? Kalian memandang satu sama lain tuh apa dari fisika atau dari hatinya? Karena bahaya kalau kita faktor dari fisik nanti akan bertambah umur, bertambah ini akan mengalami masing-masing gitu ya. Dengan ada bertambahnya ukuran badan, ada juga yang malah jadinya keriput dan sebagainya suatu saat. Apakah itu sebagai landasannya apa sebenarnya bukan? Bukan dong. Karena banyak kan ada yang ngefans misalnya gini, Teh Indri itu kan ke vokalis gitu ya. Ada juga yang melihat karena gantengnya, karena bodinya itu kurus misalkan kayak semampai atau apa-apa. Tapi kan yang namanya seperti itu tidak akan selamanya. Bisa aja mengalami setelah menikah itu ada yang justru perempuannya juga yang besar. Nah, satu sama lain apakah menerima satu sama lain atau enggak? Nah, itu harus Oh ya Om, ini ada nih. Nah, Jadi dulu pas ya kita udah tahu saling suka gitu, aku nanya kan, kamu suka tuh dari mananya? Oke. Atau dari suara, dari fisik ya enggak lah ya, maksudnya gitulah. Dari suara ternyata dia sama sekali nggak suka lagu gitu, nggak suka dengerin lagu sama sekali. Dan iya dari suara pun tipe kutu buku emang kayak saya juga nganti-anti biasanya. kayak gitu. Gak terlalu maksudnya gitu ya, suka tapi nggak terlalu lah, ibaratnya mensukai tertentu gitu kan. Terus Pokoknya nggak dari dua itu. terus dari makanya apa? Nggak tahu nih. belum jelas sebenarnya dari dulu sampai sekarang tuh dari apa? Nah, harus jelas dong di podcast ini, pokoknya jelas. Dari apanya nih? Pokoknya dari apanya. Intinya kan ya kalau masalah fisik, ya kalau sebetulnya kalau Vicky itu kalau memang secara fisik ganteng ada. Cuman kan maksudnya ada juga yang menilai kayak omnya atau Vicky itu kan bertubuh besar, bunten ya, maksudnya kita sekarang tidak body shaming, tidak. Tapi ada juga seseorang yang melihatnya itu tuh dari fisik. Banyaknya, bukan katanya 1-2 ya. Padahal kalau yang namanya fisik, dia pilih-pilih dari fisik, belum tentu fisiknya juga akan berbalik di dalam kondisi seperti itu. Padahal ya, makanya apa nih sebenarnya yang menjadi kunci kok bisa gitu loh menyayangin gitu loh tanpa melihat fisik? Intinya apa? Sikap sih. Oh, sikap menyayanginnya, maksudnya mengertinya. Iya, mengerti. Sikap dari mengerti. awal kan sampai akhirnya jatuh cinta. Itu dari sikapnya. Dia yang bisa ngerubah aku dari yang perempuan sangat keras kepala. Oke. Nah, jadi pemirsa di rumah,
walaupun Anda bertubuh besar, walaupun Anda tidak sepertinya ngerasa kurang nyaman atau insecure, ternyata ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh sosok pasangan. Nah, itu contohnya adalah sikap. Nah, sekarang betul sih, kalau sekarang kita memilih fisik, satu yang paling akan sakit itu ketika si cowok itu juga banyak banget yang menyukain. Bener nggak? Misalnya pasangan kita tuh pengennya tuh yang ganteng, yang apa, tidak menutup kemungkinan batin kita pun akan kesiksa. Kenapa? Karena banyak juga yang akan mencintai dari segi yang lain. Itulah suatu pilihan pintar untuk menyikapi hal itu, betul berarti. Oh iya, ini juga jadi ya sudut pandang aku pun jadinya ini. Jadi ngerasa ternyata walaupun kita punya fisik yang kayak gini ya, jadi inilah sudut pandangnya yang tadinya A jadi B gitu. Jadi berbalik. Jadi saling menguatkan ya. Begitupun Biki kalau melihat teh ini gak usah harus diet teh, gak usah harus apa, sayang gak usah ngapain, makan makan aja ya, lamun sayang mah sayang gitu, tidak akan menilai dari satu sama lainnya tuh. Jadi tidak ada batasan yang kita tuh aduh jadinya tuh nanti jangan-jangan kalau saya agak gemukan gimana ya, sampai nggak makan 20 hari 20 malam gitu kan. Itu nggak seperti itu. Yang namanya pacaran betul yang seperti itu, apa adanya. Secara fisik itu tidak menjadikan faktor, tapi kenyamanan atau yang membuat menjadi lebih baiklah itu yang dijadikannya. Karena kenapa? Kalau faktor yang namanya ganteng atau apapun belum tentu suatu saat kita tiba-tiba kecelakaan, walaupun itu ngeling gitu ya. Misalkan terjadinya patah tulang atau apa, kaki nggak ada yang bisa menjamin hal itu. Makanya tidak jadi fisik, tidak jadi patokan, betul. Nah, setelah udah tahu nih kesekarang, ternyata kan udah kejawab nih sampai ke dalamnya, ternyata sikapnya, apanya gitu kan. Di dalam vlog ini keungkap. Nah, kira-kira ada nggak sih Teh Indri ikut masuk ke dalam video klip itu bocorannya? Yang nanti kita garap gitu loh. Maksudnya akan ikut andil nggak sih si pemeran ya? Piki kan biasanya kalau kita cover itu udahlah saya mah di belakang aja gitu kan. Saya mah nggak mau saya nggak mau dilihatkan physically itu, padahal nggak seperti itu. Hak semua orang di luar negeri itu tidak ada namanya body shaming. Nggak usah harus ya udah model aja yang ganteng apa yang nggak apa. Bukan seperti itu. Tapi yang namanya kita menghargai ya kitanya seperti apa, orang pun akan menerima kita apa adanya, itu lebih enak. Jadi ada nggak sih intinya ke depannya kira-kira udah diomong-omong nanti kita ini aja yuk gini gitu. Ada obrolan ke sana nggak sih? Ada ya. Ada. Berarti pemirsa sekarang itu terjun payung, terjun bebas ya, bukan terjun payung, langsung secara yang nyanyinya dan pasangannya. Semoga aja. Nah, latarnya itu lebih ke mana? Lebih nanti tuh ke studio atau ke alam, konsep yang pernah dibahasnya. Konsep dalam video klipnya. Kalau video klipnya ya paling kayak di sehari-hari aja sih, kayak aku lagi bangun tidur, terus ini turun, terus akhirnya ke rumah. Pokoknya momen-momen yang tadi diceritain aja dari awal gitu. Aduh, tambah aja ini mah baper swear. Yang ngelihatnya udah pokoknya siap-siap untuk ada infusan di rumah, untuk detak jantungnya siap-siap akan berdebar melihat gitu kan. Nah, yang menjadi pendukung sampai terrealisasinya untuk lagu yang pertama siapa? Ya ayah. Oke. Terus mama. Oke. Terus ini ya teman-teman gitu kayak Tapu, Ripa. Ya dan dia juga gitu. Postingnya ya. Itu mah udah setiap hari, setiap detik, setiap saat khususan ilahi. Itu mah bagi yang udah menikah. Tapi intinya ada aja kan, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi ya ternyata kuncinya adalah yang namanya pasangan itu tidak boleh melihat fisik, sehingga sampai detik ini itu ternyata ada realnya seperti ini. Dan ternyata saya juga suka menanyakan, ternyata Indri tuh kenapa sih suka memikir itu misalkan gitu ya. Ternyata sekarang terjawab kan, ternyata fisik itu tidak segalanya. Bisa menjalin satu hubungan yang erat satu sama lain, menerima tidak hanya fisik belaka. Nah, saya juga maksudnya makanya nggak neko-neko gitu dalam pacaran, dia aja bisa menerima. Kalau sayanya neko-neko ya kurang ajar namanya gitu. Ya intinya mah
ibaratnya tenipak maneh Teu lah. nipak maneh. Sak Sunda namanya tenipak maneh. Ibarat nama entos dipasihan nu kieu hayong naon deui gitu kan. Udah kurang apa lagi gitu kan. Udah secara memanagenya, udah secara apanya gitu kan. Yang penting setelah podcast ini jangan sampai meminta nikah dulu ya. Kalian selesaikan dulu karena ngerasanya akan menjadi biasanya setelah masuk ke dalam talk show misalkan kayak gini lebih dalam lagi. Oh begitu ya yang aduh gitu kan, lebih terharu, lebih gimana, lebih satu sama lain tuh oh gini ya. Berarti kamu nerimain aku apa adanya, gak nyangka banget gitu kan. Nah, jadi intinya sekarang itu untuk single ini adalah kunci dari rangkuman kejadian yang pernah terjadi di awal-awal dan menjadikan contoh untuk siapapun bahwa pengalaman pribadi itu bisa dijadikan sebuah lagu. Dan kuncinya lagi adalah ternyata kita dapat lagi apa yang namanya mencintai atau menyayangi pasangan itu tidak dari fisik. Oke, jangan ngelihat seperti itu ke depannya, semuanya juga nantinya akan capek sendiri masing-masing. Oke, sekian aja ya. Nanti kita ada part berikutnya. Pokoknya yang udah ngelihat para jombloan jomblowati di sana, jangan sampai aja setelah ini ada mak-mak yang lewat, mak mau nggak mak sama saya aja mak, atau seperti apa sakingnya, karena tidak memandang fisik, tidak memandang usia misalnya kan. Sekarang itu lebih ke hati dan sikap, jangan sampai kayak gitu. Ripa, Adam dan semua teman, nanti suatu saat kita bisa berkumpul di sini bareng-bareng di podcast ini. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe dan komen. Nanti tunggu rilisnya, jangan sampai kita usahakan ada di Spotify, ada di Langit Musik, nanti bisa di-download sebanyak-banyaknya dan support langsung pokoknya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.